Oke, halo teman-teman. Kita akan lanjut lagi ke part kesekian. Di tahapan ini kita akan nge-compose di shoot 5 ya, yaitu di shoot yang hampir sama seperti di shoot 3. Mungkin di shoot 5 ini agak berbeda. Kali ini untuk rotosnya saya menggunakan Mocha Pro. Untuk Mocha-nya, untuk mendapatkan yang Pro teman-teman harus download dulu ya. Nanti saya sertakan linknya di materi. Oke, kenapa pakai Mocha Pro? Nanti kalau teman-teman pakai Rotos mungkin agak ada masalah dan rada berat ya, karena ketika di Rotos resolusi atau kualitas gambarnya agak bermasalah, jadi nggak terlalu ngedetect gitu. Jadi saya coba pakai Mocha Pro dan ini cukup berhasilnya. Oke, di sini saya udah punya bahan yaitu shoot 5 dan di sini juga udah di precom. Oke, untuk melakukan Mocha Pro teman-teman search aja di efek dan presetnya Mocha. Nanti teman-teman udah dapat Mocha Pro, teman-teman bisa langsung drag and drop aja ke sini. Kita masuk ke layar utama Mocha-nya. Ditunggu dulu. Oke, ini tampilannya. Mungkin teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Di sini saya ubah workspace-nya jadi klasik aja. Terus kelebihan Mocha Pro ini sudah ada di tag ini ya, masking apa ya, kayak magical mask itulah ya. Nah, ini bisa diaktifkan aja, terus tinggal diklik kiri di sini. Nanti akan muncul area hijau di sini untuk ngedetect area mana aja yang akan kita masking. Dan pastikan kita keyframe-nya atau titik keyframe-nya di timeline ini di awal ya. Sebenarnya nggak harus di awal seperti di rotoscoping, teman-teman tentukan aja area yang cukup dominan gitu untuk kelihatan ini. Nah, ini saya gunakan area ini aja untuk khusus orangnya. Untuk area lainnya seperti base-nya ini nanti aja kita akan pisahkan di tempat yang berbeda. Oke, kemudian yang perlu kita lakukan di sini, kita balik dulu ke sini, ke tool sini ya, pick tool. Nanti akan muncul layar baru, adalah layar maskingnya teman-teman. Oke, ini kalau kita geser hilang ya, jadi cuman awal doang adanya. Terus yang perlu kita lakukan di sini kita hide aja untuk tools ini biar nggak ganggu. Jadi biar displaynya agak clean lah gitu. Oke, tahapan berikutnya kita langsung proses aja teman-teman. Cara prosesnya teman-teman klik dulu di sini render. Nah, nanti akan punya garis kayak gini lah ya. Nah, ini seperti ini. Terus kalau teman-teman keyframe di awal, teman-teman tinggal ngeklik yang bagian ini, render forward. Tapi kalau teman-teman keyframe-nya di tengah-tengah, teman-teman harus ngelakuin juga render backward-nya ya. Nah, ini karena posisi di awal, saya tinggal pilih render forward-nya dan akan seperti ini. Oke, mungkin nggak terlalu maksimal ya, beberapa ada yang masih kedetek tapi ya nggak masalah sih. Oke, seperti ini nanti jadinya nih. Oke, semisal ada kekurangan seperti ini di area ini. Nah, ini kan harusnya ada lengan yang udah muncul ya. Nah, ini teman-teman bisa balik ke sini, terus tambahkan lagi ya. Kita aktifkan lagi ini, teman-teman bisa tambahkan kayak gini. Oke, seperti ini. Cuman kalau udah detect kayak gini, kita lanjut aja teman-teman. Ini sarannya lanjut dulu aja. Nah, kalaupun mau dibenerin ya kita harus nyesuaiin lagi. Nah, ini tinggal kita terusin lagi dan kita tinggal render backward juga. Cuman ya seperti itu ya teman-teman, nanti kurang lebih jadinya kayak gini, akan ada yang hilang tuh. Jadi amannya tetap
kita harus pisahkan teman-teman. Oke, kenapa harus dipisahkan? Karena jadi 2 layer kayak gini, layer 1 sama layer 2. Nah, layer satunya kan di awal nih, karena kalau kita tambahkan jadi layer 2 seperti itu. Oke, kemudian yang perlu kita pahami lagi untuk bagian matte-nya, di sini ada bagian matte kan. Terus di sini ada delete matte. Ini kalau kita naikkan teman-teman, dia akan ada resolusi keluar gitu. Misalnya kita di sini render current frame. Oke, nanti akan radiusnya akan keluar gitulah ya. Bisa kita bikin 30, maka dia akan melebar sebanyak 30 juga. Oke, kalau pengen render secara otomatis ya teman-teman aktifkan ini. Tuh, nanti misalnya kita render forward, tuh dia akan meluaskan radiusnya. Nah, amannya gimana? Amannya kita pakai default aja, yaitu 0. Nah, ini kalau kita aktifkan terus, maka akan ngerender secara otomatis ya teman-teman. Tuh, dia akan nggak kalkulasi secara otomatis ulang. Jadi kita tinggal ubah 0 dulu, terus kita aktifkan juga render forwardnya aja langsung. Nah, ini kan berubah-ubah nih teman-teman, karena tadi dikasih kan parameternya. Oke, seperti itu. Untuk balikinnya ya ini agak repotnya. Jadi kita harus nyesuaiin dulu di frame mana berubah. Misal di frame ini kan, nah di frame ini 30. Jadi kita pantin aja. Kita balik lagi ke sini, kita nolin lagi, terus kita render semua. Tuh. Dan kalau masih ada di sini, ini kan masih ada ya di awal-awal kayak gini ya. Kita klik dulu di sini render current frame. Oke, dan ini harus aktif, dinonaktifkan ya. Kalau diaktifkan ya bakal berubah gitu. Oke, seperti itu. Kita aktifkan lagi, kita coba sesuaikan lagi. Nah, ini udah balik kan, seperti itu. Oke, tahapan berikutnya kita ngapain? Kita coba bikin baru lagi. Kita bikin layar terpisah untuk bagian, kita pakainya ini aja nih, yang X ini teman-teman. Klik di sini, terus karena ada base-nya ya, kita pakai ini. Klik di sini sama di sini. Oke, klik kanan. Nah, bagian yang ujungnya ini teman-teman bisa geser aja dulu. Terus klik kanan aja. Di bagian ini juga bisa klik kanan, terus point corner. Nah, biar lebih tajam gitu. Oke, sama halnya kayak tadi, ini bisa coba kita tracking ya, semoga berhasil. Oke, ternyata nggak bisa ya, karena di sini di titik tracknya kita aktif semua ya, jadi harus disesuaikan lagi. Coba kita perspektifnya kita atur juga, semoga bisa ya. Klik dulu track forward and backward. Nah, ini udah otomatis teman-teman kalau track forward sama backward. Nah, karena ini kurang jauh, kurang lebar ya, kita lebarin karena nanti ini kan gerak ya, jadi kita luasin dulu aja areanya. Klik. Oke, ini udah mulai di tag-nya. Nah, ini kan ada area yang tembus ya, gerak-gerak, tapi ya nggak masalah. Tuh, di akhir kan ini geraknya meluaskan. Nah, ini yang harus disesuaikan teman-teman. Klik lagi. Oke, harusnya udah cukup ya, seharusnya ya. Oke, kita ada 2 layer di sini, reprocessing. Oke, sudah cukup, semuanya harusnya udah
Oke, harusnya. Oke, kalau udah jangan lupa kita save ya. Kita save the project, Ctrl S, close. Nanti akan muncul di sini. Terus di sini ada bagian mat. Kalau untuk pengen aktifin, teman-teman bisa view mat di sini. Nah, kayak gini. Atau kalau mau di apply, langsung di checklist apply mat. Nah, ini udah kepisah teman-teman. Untuk settingnya ini kan ada keluar ya. Tadi sempat agak kurang sih, kurang maksimal gitu. Nah, nanti teman-teman bisa diatur di delete-nya. Tadi kan bisa kita setting ya, delete-nya 15, 30 gitu. Nah, ini bisa dikurangin teman-teman. Seperti ini. Nah, kayak gitu. Mungkin kita bikin -2 ya, -2. Terus quality-nya bisa high quality, feedernya juga bisa kita atur ya, seperti di ini ya, apa namanya? Tuh. Bisa kita atur seperti di rotoscoping atau rotobrush. Ini juga kita atur di -3 lah. Oke, lumayan cukup rapi lah kalau bisa dibilang. Kalau rapi banget enggak ya? Nah, mungkin beda di situ karena kalau kita rotos coping pakai rotobrush, kadang nggak maksimal teman-teman. Kenapa nggak maksimal? Karena ya itu kita harus satu-satu, misal bocor kita benerin lagi. Sedangkan di Mocha Pro ini kita bisa tambahin layer ya, jadi per layer gitu. Tadi kan kita bikin 2 layer ya, orangnya sama base-nya itu, dan itu udah ngikutin trackingnya gitu. Oke, seperti itu. Mungkin kita akan lanjut lagi ke compositing di Shoot 5 ini ya. Mungkin ada beberapa perbedaan.